Ya, wajarkah penghentian 36 perkara dugaan korupsi dalam waktu 2 bulan bekerja dan apa arah kebijakan KPK ke depan? Untuk membahasnya sudah ada Koordinator ICW Adnan Topan Husodo. Mas Adnan, selamat pagi. Terima kasih telah hadir sama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan juga bergabung melalui sambungan telepon ada juru bicara KPK Ali Fikri. Mas Ali, selamat pagi. Selamat pagi Mas Egan, Mas Topan. Ya, Mas Ali, saya ingin konfirmasi sekali lagi. Kalau memang dikatakan bahwa 36 kasus ini bukan kasus-kasus besar, lalu berkisar mengenai apa nih kasus-kasus ini yang dihentikan ini? Baik Mas Egan, jadi dari 36 kasus ya, jadi bukan perkara nih bicaranya ya, 36 kasus itu bagian dari 366 kasus yang itu merupakan bagian kasus tunggakan, carry over, kasus yang sudah lama dari sejak tahun 2008 sampai tahun 2019 ya. Nah, mengenai perkara-perkara yang kemudian dihentikan, kami sudah kemarin menjelaskan bahwa ini perkara-perkara yang berkaitan dengan penyelenggara negara di kementerian, kemudian di aparat penegak hukum, kemudian BUMN. Rincian detailnya tidak bisa kami sampaikan siapa di mana gitu ya, karena ini bagian dari informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Penyelidikan dan penyidikan tidak bisa kami sampaikan secara teknis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini perkara yang dihentikan dari 36 perkara itu antara lain ada kasus, saya ulangi, itu adalah kasus-kasus yang antara 8-9 tahun yang lalu. Dan kemarin sudah dijelaskan juga oleh pimpinan ketika di forum konferensi pers di sore hari, sebagian besar adalah penyelidikan tertutup. Ya, yang dilaporkan ini siapa nih, Mas Ali? Kepala daerah atau siapa? Anggota DPR atau bagaimana? Iya, ada beberapa kepala daerah, anggota DPR, DPRD, kemudian aparat penegak hukum, ada di kementerian, dan ini bagian dari penyelenggara negara keseluruhan. Oke, Mas Ali, tapi ini kan jadi pertanyaan publik, kenapa kemudian baru beberapa bulan langsung menghentikan 36 kasus? Ini prosesnya seperti apa sih sehingga kemudian kok langsung tahu-tahu menghentikan 36 kasus ini? Jadi begini, Mas Egan, perlu saya jelaskan barangkali ya. Penyelidikan itu ada dua ya, terbuka dan tertutup. Ya, jelas ya, ini terbuka biasanya kita di pasal-pasal 2, pasal 3, case building ya, untuk pengadaan barang dan jasa dan sebagainya. Kalau penyelidikan tertutup itu banyak di suap misalnya begitu ya, dugaan suap gitu ya. 9 tahun yang lalu itu ada laporan itu. Ya, 9 tahun yang lalu ini antara lain. Ya. Kemudian harusnya itu 90 hari kerja saat itu harus diselesaikan dan kemudian dibuat laporannya gitu ya, laporan perkembangan penyelidikannya. Karena penyelidikan itu ada dua jalurnya. Kalau kemudian dibukti permulaan yang cukup, maka dilanjutkan ke penyidikan. Tapi kalau kemudian tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup, seharusnya dihentikan dalam waktu 90 hari kerja. Tapi ini sudah 11 tahun yang lalu gitu, dan sampai kemarin dihentikan itu tidak dikerjakan lagi. Menjamin kepastian hukumnya di mana? Makanya di Undang-Undang KPK pasal 5 asasnya di sana jelas ada kepastian hukum. Baik, saya ke Mas Adnan di studio. Mas Adnan, Anda melihat ada kejanggalan tidak sih dalam penghentian 36 kasus ini? Sebenarnya wajar Mas ya, dalam tahap penyelidikan sebuah kasus itu dihentikan oleh penegak hukum. Ini kan bukan semata-mata keputusan di KPK, tapi juga kalau kita cek di kepolisian, kejaksaan, mereka juga punya datanya berapa kasus yang di stop penyelidikannya. Karena memang tahap ini adalah tahap permulaan untuk mencapai satu konklusi apakah peristiwa pidana itu terjadi, kemudian apakah pelakunya memang sudah teridentifikasi dan lain-lain. Nah, menjadi agak kontroversial itu ketika KPK mengumumkan penghentian penyelidikan ini, sesuatu yang tidak terjadi di era-era sebelumnya dan juga tidak terjadi di lembaga penegak hukum lain. Tidak harus mengumumkan mengenai... Saya kira begini, kalau kita bicara soal isu transparansi dan akuntabilitas publik, kita juga harus melihat juga aspek dari upaya hukum yang sedang berlangsung, di mana di situ kan isu-isu yang berhubungan dengan soal data pribadi, kemudian isu-isu yang berhubungan dengan hak asasi orang itu juga ada gitu ya, sehingga
saya kira itu yang harus dijadikan sebagai salah satu dasar kenapa kemudian proses hukum itu memang sesuatu yang sekresi sifatnya tertutup, tidak boleh disampaikan kepada publik. Nah, akibat dari pengungkapan ini maka kemudian publik menagih informasi lebih lanjut dan lebih rinci. Ini 36 ini kasus apa saja, siapa yang terlibat dan lain-lain. Nah, ini kan yang kemudian menimbulkan berbagai macam dugaan-dugaan baru yang salah satunya misalnya jangan-jangan ini adalah salah satu sinyal yang disampaikan oleh KPK kalau lihat mereka sudah melakukan upaya ini gitu ya. Sesuatu yang mungkin itu terjadi karena misalnya ini dugaan lagi nih. Misalnya karena sudah ada deal di belakang. Nah, oleh karena itu hemat saya salah satu hal kenapa kemudian wilayah sekresi itu harus dibangun akuntabilitasnya justru adalah akuntabilitas internal yang harus diperkuat. Tapi begini Mas Hanta, bukankah memang publik menginginkan KPK selalu terbuka dalam hal apapun? Betul Mas, masalahnya kan kasus per kasus yang sedang diselidiki itu belum ada kepastiannya. Sehingga kalau dibuka justru menimbulkan masalah. Jadi nggak harus dibuka, nggak harus diumumkan? Tidak harus diumumkan semestinya. Kecuali kalau misalnya dengan kewenangan baru di dalam Undang-Undang KPK, KPK berhak melakukan penghentian penyidikan. Nah itu yang saya kira perlu diperjelas kepada publik kenapa dihentikan, karena sudah ada tersangkanya misalnya. Baik, saya konfirmasi langsung ke Mas Ali. Mas Ali, kenapa kemudian KPK akhirnya memilih untuk mengumumkan? Hal ini kan kemudian akhirnya menimbulkan kontroversi sendiri, banyak dugaan-dugaan liar kemudian yang muncul. Mas Ali bagaimana? Baik, Mas Egan. Sebelum itu ya saya mau sampaikan betul juga bahwa tahun-tahun sebelumnya itu proses penghentian penyelidikan memang biasa dilakukan, atau bukan hal baru ini ya, proses penghentian penyelidikan di KPK. Dari tahun yang terakhir 2019 kan ada 30, kemudian 2018 ada 40 gitu ya. Ada 40 yang dihentikan. Nah, tentunya begini, Mas Eka. Tadi di samping kemudian ini adalah untuk transparansi, akuntabilitas gitu ya. Kalaupun kemudian pelapor ataupun siapapun yang kemudian ingin mengetahui, tentunya di SOP di pengaduan masyarakat pun juga di sana terbuka lebar. Setiap pelapor kemudian bisa ingin mengetahui perkembangan seperti apa laporannya, di sana dibuka aksesnya. Baik itu melalui call center 198 misalnya, atau melalui verifikasi pengaduan masyarakat. Ya, saya pikir yang terpenting bagi kami, bagi KPK adalah detail perkaranya tentu tidak bisa kami sampaikan siapa-siapanya, karena itu bagian informasi yang dikecualikan. Dan yang ketiga tentunya ketika kemudian nanti ke depan ada fakta baru gitu, ada ditemukan bukti baru dugaan tindak pidana korupsi yang sudah dihentikan, yang itu perkara-perkara 9 tahun yang lalu, bisa dibuka kembali. Baik, tapi kalau diduga begitu jangan-jangan ada deal-deal tertentu di belakang, nah ini KPK menjawab mengenai tudingan ini seperti apa, Mas Ali? Ya, begini, Mas Ega. Proses penghentian penyelidikan ini sudah melalui mekanisme yang ditentukan, bahwa kemudian dibuat dari tim Satgas penyelidikan, kemudian di situ ada laporan hasil penyelidikan, diverifikasi oleh struktural di Direktorat Penyelidikan, kemudian digelar di internal penindakan, begitu ya. Baru kemudian dibuat reviewnya, dipelajari lebih lanjut. Artinya sudah melalui mekanisme yang panjang. Saya kira begini, prinsip kehati-hatian di sana ada, prinsip pertanggungjawabannya ada. Nah, saya kira tidak ada kalau kemudian harus deal-deal tertentu, karena ini murni adalah perkara-perkara yang penyelidikan tertutup, yang berhubungan dengan suap saat itu, yang kemudian banyak saat itu mengandalkan dengan proses penyadapan, yang kemudian memang hasilnya tidak temukan alat bukti permulaan cukup saat itu. Baik, saya ke Mas Adnan. Menjawab, Mas Adnan? Saya kira gini, sebenarnya kan kontroversi mengenai KPK pasca Undang-Undang KPK baru, pimpinan KPK baru itu kan semakin besar ya. Alfara kemarin melakukan survei dan hasilnya sudah keluar, KPK itu sekarang trust publiknya hanya nomor 5, ya, yang sebelumnya itu selalu nomor 1. Nah, dalam situasi di mana trust publik ini turun, kita juga melihat bahwa kinerja KPK dalam penanganan perkara kan juga belum terlihat. Selama periode pimpinan KPK baru, per Desember setelah dilantik sampai hari ini, itu kan ada 2 kasus yang di OTT. Itu pun juga lahir dari
berkas penyelidikan lama, ya belum sebelum pimpinan KPK baru. Nah, di luar itu pemanggilan saksi, tersangka untuk kasus-kasus lama. Nah, publik kemudian bertanya, 2 bulan ini tidak ada kasus baru sama sekali, tapi kemudian 36 kasus penyelidikan dihentikan. Nah, akhirnya kemudian timbul pertanyaan, ini kerjanya menghentikan penyelidikan dong, gitu ya, bukan menangani perkara-perkara baru. Ada juga yang menuding begini, Mas Adnan, ini wah jangan-jangan karena pimpinan KPK yang lama dulu terlalu sibuk untuk ngurusin kasus-kasus baru sehingga kemudian kasus lama itu tidak diberikan kepastian hukum. Bisa jadi seperti itu juga, Mas, karena kan seperti kata Mas Ali tadi, ini kan kasus ya yang sudah mulai diupayakan penyelidikannya sejak 2008, sehingga menumpuklah ini kira-kira gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi kewajaran, mungkin saja wajar itu dihentikan. Karena sekali lagi yang dibutuhkan dari sebuah upaya hukum kan adalah ujungnya kepastian hukum. Kalau memang tidak ada buktinya, kalau memang tersangkanya tidak bisa ditemukan, dihentikan saja. Itu memang harus dihentikan. Namanya juga upaya hukum begitu ya. Nah, yang menjadi persoalan itu ketika misalnya di tingkat penyidikan itu dihentikan. Nah, justru ya aturan atau kebijakan untuk menghentikan penyelidikan itu baik untuk memastikan bahwa tidak ada penyidikan yang mentah. Karena khawatirnya nanti kalau penyidikannya mentah justru menimbulkan lagi ketidakpastian hukum bagi tersangka. Misalnya sudah diputuskan sebagai tersangka berlarut-larut, panjang, lama begitu, tapi tidak ada proses hukum selanjutnya ke pengadilan misalnya. Nah, ini menimbulkan juga masalah. Sebelum saya ke Mas Ali, terakhir harapan kemudian dari Mas Adnan sendiri kemudian ke depan supaya kemudian KPK betul-betul membuktikan dan bahkan memulihkan kepercayaan publik ke depan hingga nomor 1 kembali itu bagaimana? Satu, ya, pimpinan KPK itu berhenti untuk melakukan banyak selebrasi, ya, entah bikin nasi goreng, kemudian kunjungan-kunjungan itu stop karena justru yang dibutuhkan publik, you menangani kasus apa sih, gitu ya. Yang kedua, ya hentikan juga kontroversi-kontroversi yang tidak perlu dalam kaitannya dengan misalnya statement-statement yang sebenarnya publik tidak terlalu membutuhkan itu, tapi kemudian justru diproduksi oleh KPK. Nah, yang ketiga, tunjukkan saja kinerja KPK yang sekarang ini memang sama dengan kinerja KPK sebelumnya atau bahkan lebih baik, sehingga publik lebih percaya lagi kepada KPK. Baik, saya terakhir ke Mas Ali untuk menanggapi, silakan Mas Ali. Baik, saya kira KPK mengucapkan terima kasih dan apresiasi ya ke Pak Adnan tadi, Pak Adnan Topan terkait dengan beberapa kritikan dan masukannya ya terkait dengan beberapa hal yang harus diperbaiki. Tapi saya kira juga perlu kami sampaikan juga ya Mas Egan, selama 2 bulan yang lalu yang sudah dikerjakan itu apa? Selain kemudian di situ menghentikan dan mengevaluasi 366 tunggakan seperkara, KPK juga ada 40 dan sampai 50 surat perintah penyelidikan yang sudah diterbitkan dan sekarang sedang berproses. Nah, sekarang sedang berproses bahwa apa yang dikatakan Mas Wawan betul itu tadi sisa perkara yang lalu, karena itu perkara kan berjalan terus. Perkara berjalan terus sekalipun bergantian pimpinan begitu. Tetapi pimpinan yang baru perlu kami sampaikan ada 40 sampai 50 sedang berproses dan nanti akan menuju ke proses penyidikan. Baik, kita tunggu bersama nanti akan seperti apa kasus-kasus baru yang akan ditangani oleh KPK. Terima kasih Mas Ali telah bergabung sama kami melalui sambungan telepon. Mas Adnan juga terima kasih telah bergabung sama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan berbagai informasi penting lainnya. Antara lain pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meresmikan jalan layang yang menghubungkan kota Pangkalan Bun dengan kota Waringin Lama, Kalimantan Tengah. Informasinya usai jeda.